Sore itu pada tahun 2018 di Desa Lemah Batu, hujan baru saja reda. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bau dedaunan yang meranggas. Burung-burung kembali berceloteh setelah lama diam menunggu hujan. Jalan setapak di antara kebun kopi dan hutan pinus terlihat licin, tetapi masih bisa dilalui motor bebek tua milik Pak Warsito yang baru saja lewat sambil membawa tumpukan hasil panen di keranjang rotan belakangnya. Di ujung desa, ada sebuah rumah sederhana berdinding papan dan beratap seng berlumut. Di sanalah Rian tinggal bersama ibunya, Bu Lastri. Rian baru saja lulus SMA dan belum memutuskan apa yang ingin ia lakukan. Ia bukan anak yang banyak bicara. Hidupnya tenang, membantu ibunya berkebun, kadang ikut Pak Lurah ke kebun durian milik desa. Tidak banyak yang istimewa dari hidupnya, kecuali satu hal. Dia sering berjalan sendirian ke arah barat desa, ke kawasan hutan yang jarang dikunjungi orang. "Ngapain kamu ke sana terus, Yan?" tanya ibunya suatu sore, saat melihat Rian membawa bekal nasi bungkus dan air minum dalam botol plastik. Rian hanya tersenyum. "Nggak jauh kok, Bu. Mau lihat matahari tenggelam dari puncak." Bu Lastri mengangguk pelan, walau hatinya tak tenang. Dulu, waktu kecil, Rian sempat hilang beberapa jam di hutan itu. Saat ditemukan, dia hanya duduk di atas batu besar, memandangi langit, tak menangis, tak ketakutan. Sejak saat itu, dia seolah punya ketertarikan aneh pada tempat itu. Hari itu, hari Kamis Legi, menurut penanggalan Jawa, Rian pamit seperti biasa. Jam 3 sore ia berangkat, membawa tas kecil, mengenakan jaket abu-abu kesayangannya, dan sandal gunung yang sudah mulai tipis talinya. Langkahnya ringan, seperti biasa, menyusuri jalan setapak yang perlahan menanjak, melewati ladang singkong, rumpun bambu, hingga masuk ke wilayah hutan. Namun, kali ini terasa berbeda. Langit berubah cepat, awan hitam menggulung meski sebelumnya cerah. Udara dingin turun pelan-pelan, dan aroma aneh mulai tercium, seperti bau dupa yang lembab bercampur tanah. Di tengah perjalanan, ia melihat sosok wanita tua duduk di akar pohon beringin besar. Wanita itu mengenakan kain lurik, rambutnya panjang dan kusut, matanya menatap tajam namun tidak bermusuhan. "Lihat langit, Nak," ucapnya tanpa ditanya. "Hari ini bukan hari biasa." Rian mengangguk kecil. "Saya cuma mau lihat senja dari atas." Wanita itu menggeleng pelan. "Kalau kau naik, jangan lupa pulang sebelum suara ketiga." "Suaranya siapa?" tanya Rian. "Dengar saja nanti," jawab wanita itu sambil berdiri dan berjalan menjauh, perlahan, seperti bayangan yang kabur. Rian sempat terpaku, tapi nalurinya untuk terus berjalan lebih kuat daripada rasa ingin tahunya. Ia melanjutkan perjalanan, makin dalam, hingga sampai di sebuah area lapang di atas bukit kecil. Dari sini, ia bisa melihat hamparan langit sore yang indah, dengan semburat jingga dan ungu menyatu sempurna. Ia duduk di atas batu besar, membuka bekal, dan mulai makan. Semilir angin membuat dedaunan bergetar pelan, menambah ketenangan. Ia memejamkan mata, menikmati suara alam. Kemudian, suara pertama terdengar, seperti bunyi gong dipukul dari kejauhan. Rian membuka mata. Hutan terasa sedikit lebih gelap. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tak ada apa-apa. Ia ingat pesan wanita tua tadi, tapi dia mengabaikannya. Paling cuma suara dari kampung sebelah, pikirnya. Lalu datang suara kedua, seperti lonceng tua yang berdentang sendirian. Suasana mendadak menjadi beku. Kabut tipis turun, menutup sebagian pemandangan. Rian mulai gelisah, berdiri, dan mengemasi sisa bekalnya. Baru beberapa langkah,
suara ketiga terdengar. Kali ini bukan dentang atau gong, melainkan suara tangisan. Lirih, jauh, tapi terasa sangat dekat. Langkah Rian terhenti. Ia memutar badan, melihat ke arah suara. Kabut di hadapannya membuka perlahan, seperti tirai. Di baliknya, tampak jalan setapak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jalan itu menurun, diapit pohon tinggi menjulang. Meski logika menolaknya, kaki Rian melangkah ke arah itu. Entah kenapa, langkahnya terasa ringan, seperti tidak menapak tanah. Ia berjalan dan berjalan, hingga langit berubah warna. Matahari yang harusnya tenggelam, tiba-tiba bersinar lagi, tapi dari arah yang berbeda. Langit di sana tak sama dengan langit yang ia kenal. Birunya lebih tua, dan cahaya mentarinya berpendar aneh. Ia sadar, ini bukan desa Lemah Batu. Bahkan ini bukan hutan yang tadi ia lewati. Rian sampai di sebuah kampung kecil. Rumah-rumah dari kayu tua berdiri berjajar rapi. Tidak ada listrik, tidak ada kabel, tapi semuanya tampak hidup. Orang-orang lalu lalang, mengenakan pakaian seperti dari masa lalu. Mereka tidak kaget melihat Rian, bahkan menyapanya ramah. "Kamu pasti Rian ya? Kami sudah menunggu," ucap seorang pria tua yang tampak seperti kepala kampung. Rian bingung. "Menunggu? Iya, sudah lama kami tahu kamu akan datang. Tapi kamu harus istirahat dulu. Ayo, mari." Tanpa penjelasan apapun, Rian dibawa masuk ke sebuah rumah. Diberi makanan hangat, dipersilakan mandi air dari kendi, dan disiapkan tempat tidur dari anyaman pandan yang harum. Malam itu, sebelum tidur, ia sempat melihat ke langit dari jendela. Bintang-bintang bertaburan indah, tapi membentuk rasi yang tak pernah ia kenal. Ia mencoba meyakinkan diri, "Mungkin aku ketiduran tadi di atas bukit. Ini mimpi. Nanti pagi juga aku bangun." Tapi pagi itu datang, dan ia tetap berada di kampung itu. Pagi menyapa dengan udara segar dan aroma wangi dari dedaunan yang belum tersentuh polusi. Rian terbangun di dalam rumah kayu beratap ijuk. Cahaya matahari menembus jendela kecil, menyorot ke anyaman tikar pandan tempat ia tidur. Semalam, ia sempat bermimpi tentang suara tangisan, jalan setapak yang aneh, dan sosok wanita tua yang memberi peringatan. Tapi saat bangun, semuanya tampak nyata. Ia keluar rumah dan disambut senyum seorang wanita muda yang sedang menumbuk padi. "Pagi Mas Rian, sudah segar? Mau sarapan?" Rian terdiam sejenak. "Kamu tahu nama saya?" Wanita itu mengangguk. "Sudah dari dulu kami tahu nama sampean. Pak Rama bilang, sampean bakal datang." Nama-nama asing mulai bermunculan. Rian mencoba mengingat-ingat apakah pernah membaca tentang kampung ini di buku sejarah atau cerita rakyat. Tapi tak satu pun cocok. Semua tampak seperti dunia lama yang tertinggal oleh waktu. Tapi ada satu hal yang paling mengusik. Mereka tahu dia akan datang. Seolah kehadirannya bukan kebetulan. Ia berjalan, menyusuri kampung, melihat-lihat. Ada anak-anak yang bermain menggunakan bola dari anyaman rotan. Para ibu menjemur rempah dan daun-daun obat. Para lelaki membawa hasil hutan, kayu, madu, dan binatang buruan. Tidak ada satupun barang modern. Tak ada ponsel, tak ada kendaraan. Rian mendekati seorang pria tua yang sedang memahat batang bambu. "Permisi Pak, saya ini sebenarnya di mana ya?" Pria itu mendongak, senyumnya ramah. "Ini Kampung Tegallewi, Nak. Tempat yang jarang orang bisa temukan, apalagi yang datang dengan niat bersih seperti kamu." "Niat bersih?" "Iya.
Kau datang bukan untuk cari kayu, bukan cari kekayaan, bukan lari dari masalah. Kau cuma ingin melihat senja. Itu niat yang paling murni." Penjelasan itu malah membuat Rian semakin bingung. "Tapi, saya harus pulang. Ibu saya pasti khawatir." Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Tentu. Tapi jangan terburu. Belum waktunya pulang." "Siapa yang bisa menentukan waktunya?" tanya Rian, agak kesal. Pria tua itu tidak menjawab. Ia kembali memahat, seolah Rian tidak pernah bertanya. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi yang tidak kunjung usai. Rian tinggal di sebuah rumah kosong di ujung kampung, yang katanya sudah lama disiapkan untuk orang yang datang dari luar. Ia diberi makanan, tempat tinggal, bahkan pakaian khas kampung. Setiap hari, ia ikut membantu pekerjaan warga, menggiling padi, menyiram tanaman obat, dan sesekali berburu dengan pemuda setempat. Yang membuat semuanya aneh, waktu di sana terasa mengambang. Matahari terbit dan terbenam seperti biasa, tapi tidak pernah ada rasa lelah yang benar-benar datang. Malamnya tenang, tak ada nyamuk, tak ada suara binatang buas. Seakan alam di kampung itu berjalan dalam irama yang berbeda dari dunia luar. Suatu sore, Rian duduk di bawah pohon asam besar di pinggir kampung. Di situ, Pak Rama, kepala kampung, datang menghampiri sambil membawa 2 cangkir air jahe. "Sudah betah?" tanya Pak Rama. Rian mengangguk ragu. "Kampung ini damai sekali, tapi saya masih ingin tahu satu hal." "Apa itu?" "Ini kampung betulan. Maksud saya, ini nyata, atau saya sedang mimpi, atau bahkan sudah mati?" Pak Rama terkekeh. "Kau masih hidup, nak. Ini bukan alam gaib seperti yang kamu bayangkan, tapi ini juga bukan tempat biasa." "Lalu, kenapa saya tidak bisa pulang?" "Bukan tidak bisa, hanya belum saatnya. Ingat suara-suara kemarin di hutan itu?" Rian menegang. "Iya. Itu adalah penanda batas. Siapapun yang melangkah melewati suara ketiga tidak bisa kembali semudah itu." "Kenapa?" "Karena kamu sudah masuk ke waktu yang berbeda. Di sini, 7 hari bisa jadi 7 tahun di duniamu, atau sebaliknya." Rian terdiam, tenggorokannya kering. "Lalu, kalau saya di sini seminggu, ibu saya akan menunggu 7 tahun. Pak Rama tidak menjawab, tapi sorot matanya memberi jawaban yang paling jujur. "Ya." "Kenapa saya? Saya cuma remaja biasa. Saya nggak nyari apa-apa." Rian mulai gemetar. "Justru karena itu," jawab Pak Rama. "Kampung ini menjaga keseimbangan waktu. Setiap beberapa puluh tahun akan ada seseorang yang datang untuk menjadi penyeimbang. Kami tidak bisa pergi dari sini, dan dunia kalian tidak bisa sembarang masuk. Tapi sekali waktu terbuka dan seseorang seperti kamu datang, alam akan menyesuaikan." Rian berdiri, dadanya sesak. Ia mulai berlari ke arah jalan yang dulu ia lalui, jalan berkabut itu. Tapi kini tak ada apa-apa, hanya pohon-pohon lebat dan semak berduri. Jalan itu sudah tertutup. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di kampung, Rian menangis. Bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh melangkah, dan satu-satunya yang masih menggantung dalam pikirannya adalah, apakah ibunya baik-baik saja? Ia menulis di selembar daun lontar, seperti yang diajarkan warga kampung, lalu membakar daun itu di atas api kecil. "Kalau ini bisa sampai ke ibu, tolong bilang, Rian masih hidup, dan dia akan pulang." Asap mengepul perlahan, dibawa angin ke arah barat. Hari ke-6 di kampung Tegal Lewi. Rian
sudah mulai mengenal hampir semua wajah. Dari Pak Rama sang kepala kampung, Maksri yang suka membuat jamu, sampai anak kecil bernama Ninu yang tiap pagi menyelipkan bunga di jendela rumahnya. Namun, di balik semua keramahan itu, ada rasa kosong yang perlahan tumbuh dalam dada Rian. Bukan karena kampung ini tidak baik, tapi karena terlalu baik, terlalu sempurna, terlalu sunyi, terlalu tidak nyata. Sore itu, saat Rian duduk di tepi sungai kecil di dekat perbatasan kampung, ia mendengar bisikan samar di antara desau angin. Bukan suara manusia, bukan pula suara hutan, tapi seperti suara seseorang memanggil dari kejauhan. "Rian, Rian." Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu begitu nyata. Ia berdiri dan mencoba menelusuri arah datangnya suara, melewati semak belukar dan akar pohon. Semakin jauh dari pemukiman, suasana menjadi lebih sepi. Udara lebih dingin. Lalu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Sebuah kaleng susu kental manis tergeletak di tanah. Masih baru. Warnanya terang, tidak berkarat. Dan di bagian bawah kaleng tertulis tanggal kadaluarsa. Mei 2030. Rian merunduk, memungut kaleng itu dengan tangan gemetar. Ini benda dari dunia luar. Ini bukan milik kampung ini. Tidak mungkin. Tidak ada produk pabrik di sini. Tak ada makanan kemasan. Tapi, bagaimana mungkin benda ini bisa berada di tempat seperti ini? Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakang. Rian menoleh cepat. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di sana. Bukan warga kampung. Wajahnya asing. Bajunya seperti anak SD dari kota. Seragam putih merah, lengkap dengan topi. "Apa kamu dari luar?" tanya Rian. Anak itu diam, pandangannya kosong. Lalu ia menunjuk ke arah utara, arah yang tak pernah ia jelajahi. "Ibu kamu nunggu." "Maksudmu, kamu tahu ibu saya?" Rian maju selangkah. Tapi anak itu berlari begitu cepat ke arah pepohonan dan menghilang di balik kabut. Rian mengejarnya, menabrak semak, menyibak daun-daun, tapi tak berhasil menemukannya. Ia kembali ke kampung saat matahari hampir tenggelam. Nafasnya masih tersengal. Kaleng itu ia bawa dan ia serahkan pada Pak Rama. Pak Rama menatap kaleng itu lama. "Tanda sudah datang," katanya pelan. "Tanda apa?" "Bahwa waktumu di sini hampir selesai." Rian berharap itu berarti dia akan segera pulang. Tapi raut wajah Pak Rama tidak menunjukkan kelegaan. Justru sebaliknya, ada semacam kesedihan yang ia sembunyikan. "Kamu harus memilih nanti malam," ujar Pak Rama. "Memilih apa? Antara tinggal atau pulang?" Rian hanya bisa menatap api obor yang bergetar pelan. Malam itu, kampung terasa berbeda. Ada kabut tipis yang turun lebih awal dari biasanya. Suara hutan lebih keras. Daun-daun bergesek seperti membisikkan sesuatu. Dan warga kampung tak ada yang keluar rumah. Semua lampu minyak dimatikan lebih cepat. Tepat tengah malam, Rian mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. 3 ketukan. Lambat. Dalam. Ia membuka pintu perlahan. Di depan rumah berdiri Pak Rama, ditemani 2 orang tua, lelaki dan perempuan. Mereka membawa lentera. "Ayo ikut kami," ucap Pak Rama. Mereka berjalan tanpa bicara, menyusuri jalan kecil menuju ke arah utara kampung. Di sana ada bangunan kecil berbentuk joglo yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seperti baru muncul malam ini. Di dalamnya ada sebuah cermin besar, tegak lurus, dan di bagian belakangnya tampak cahaya redup seperti dari dunia luar. "Ini jalan pulang,"
kata Pak Rama pelan. Rian berdiri di depan cermin itu. Tapi anehnya, ia tidak melihat pantulan dirinya. Yang ia lihat adalah sebuah ruang tamu dengan lampu neon berkedip dan ibunya duduk di sofa menatap kosong ke arah televisi. "Ibu," bisik Rian, "kalau kamu masuk sekarang, kamu akan kembali. Tapi waktu telah berubah, 7 tahun telah berlalu. Dia sudah tidak sama. Kamu juga tidak akan sama." "Jelas Pak Rama." Rian menoleh. "Kalau saya tinggal, kamu akan jadi bagian dari kami. Waktu akan berjalan lambat, tapi kamu tak akan tahu lagi bagaimana dunia luar." Hening. Air mata mulai mengalir di pipi Rian. Ia merindukan ibunya, tapi melihat ibunya yang sudah menua 7 tahun sendirian membuat hatinya perih. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun, tapi ia juga tak ingin melupakan siapa dirinya. "Bolehkah saya bicara dengan ibu?" Pak Rama menggeleng. Tidak ada suara yang menembus waktu, kecuali doa. Rian mengepalkan tangan. Ia menatap cermin itu lama, lalu ia berbalik. "Aku akan pulang." Pak Rama menunduk. Dua orang tua di sampingnya saling berpegangan tangan. "Kalau begitu, masuklah saat embun pertama jatuh. Itu waktu yang paling tipis bagi batas dunia." Rian berdiri menunggu. Langit di luar mulai terang perlahan, dan saat embun pertama jatuh di batu di bawah kakinya, ia melangkah maju, masuk ke dalam cahaya. Sekejap, semuanya gelap, dan saat ia membuka mata, ia sudah berdiri di depan rumahnya. Cat tembok kusam, pagar berkarat, dan halaman penuh ilalang. Ia mengetuk pintu, lama tak dibuka. Tapi akhirnya pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. "Rian, ibu." Mereka berpelukan. Lama, hangat, dan waktu seolah berhenti sejenak. Pagi itu, langit tampak lebih terang dari biasanya. Tapi, bukan karena cerah. Justru sebaliknya, karena Rian tak lagi terbiasa dengan silau sinar matahari yang menembus kaca jendela rumah tua milik ibunya. Setelah 7 tahun yang terasa hanya 7 hari di kampung Tegallewi, dunia ini terasa terlalu bising, terlalu cepat, terlalu dingin. Di ruang tamu yang dulu ia kenal, banyak hal telah berubah. Foto-foto lama masih terpajang, tapi ada bingkai yang ditutup kain putih. Tumpukan koran lama menggunung di sudut, sebagian berdebu. Aroma rumah itu tak lagi seperti kenangan. Tapi ibunya, meski jauh lebih tua, matanya masih mengenali wajah anak lelakinya. "Kamu masih ingat tanggal kamu pergi?" tanya ibunya lirih sambil menyuguhkan teh panas. Rian menggeleng. "Terakhir kali aku lihat kalender, tahun 2018. Sekarang, tahun berapa, Bu?" Ibunya menatap kosong. "Tahun 2025, nak." Rian membisu. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengingat detail apapun yang bisa menjelaskan. Tapi semuanya kabur. Waktu di kampung itu terasa lambat, lembut, dan tidak pernah bergerak maju. "Polisi, teman-temanmu, semua sudah mencarimu berbulan-bulan, tapi kamu menghilang seperti ditelan bumi," lanjut ibunya. Rian menunduk. "Aku nggak tahu, Bu. Aku seperti terjebak di suatu tempat, bukan mimpi, tapi bukan juga dunia ini." Malam itu, saat Rian masuk ke kamarnya yang lama, pintu kamar masih utuh, tapi berderit saat dibuka. Di dalamnya, tumpukan barang-barang masa lalunya tersimpan seperti dikubur waktu. Ada gitar tua, buku pelajaran SMA, dan di atas meja masih ada piala lomba menggambar dari SMP. Ia duduk, mencoba menata ulang kenangan. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah kotak kecil berwarna merah
di bawah tempat tidur. Ia menariknya keluar, dan di dalamnya terdapat berkas-berkas yang disusun rapi. Di antara kertas-kertas itu, ada satu berkas yang membuat dadanya sesak. Surat kematian sementara atas nama Rian Setiawan. Dinyatakan hilang, diduga meninggal dunia. Tanggal penetapan 2 Februari 2018. Ia mengangkat kepala perlahan. Jendela terbuka setengah dan angin menerpa pelan wajahnya. Dunia telah menganggapnya mati. Bahkan ada acara kecil yang dilakukan keluarganya 7 tahun lalu di dekat batu besar tempat terakhir ia terlihat. Esok paginya, Rian memutuskan untuk kembali ke tempat itu, batu besar di puncak hutan. Ia berjalan kaki, melewati jalan yang dulu ia hafal, tapi kini penuh dengan semak dan tanah longsor kecil. Jalan setapak menuju hutan nyaris hilang tertutup tanaman liar, dan saat sampai di batu itu, ia terpaku. Ia berdiri lama. 7 tahun, ya, gumamnya. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Ia menoleh cepat, mengira mungkin warga kampung yang datang. Tapi, sosok yang muncul membuat lututnya goyah. Anak kecil berseragam merah putih yang dulu ia lihat di hutan. Anak yang menunjuk ke arah ibunya. Kali ini berdiri tepat di ujung batu besar, menatapnya lekat-lekat. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Rian dengan suara bergetar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menengadah ke langit dan mengangkat tangan seolah mengucapkan perpisahan. Lalu perlahan tubuhnya memudar seperti asap yang tertiup angin dan lenyap. Rian terduduk di batu besar. Napasnya tercekat. Ia memejamkan mata dan mengingat satu hal. Tidak ada warga kampung yang punya anak berseragam. Tak ada sekolah, tak ada modernitas. Dan selama ia tinggal di sana, tak pernah ada malam yang sepenuhnya gelap. Selalu ada cahaya bulan, selalu ada keheningan yang tidak membuat takut, tapi juga tidak membuat tenang. Dunia itu bukan dunia biasa. Beberapa hari berlalu, Rian berusaha membaur kembali dengan kehidupan normal. Tapi ia tidak bisa. Ponsel terasa asing, suara kendaraan terlalu kasar, bahkan air ledeng pun terasa pahit. Ia mencoba mencari teman-temannya, namun sebagian sudah pindah, menikah, atau bahkan tidak mengenalinya lagi. Dari dunia luar, Rian adalah pria yang hilang dan kembali dari kematian. Wartawan lokal sempat ingin mewawancarainya, tapi ia tolak. Ia hanya ingin tenang, namun malam-malamnya tetap dihantui, bukan oleh makhluk menyeramkan, tapi oleh bayangan kampung itu dan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah tempat itu nyata? Atau hanyalah batas antara kehidupan dan kematian yang sempat ia lewati? Rian memutuskan untuk menuliskan semua pengalamannya ke dalam jurnal. Ia menyebutnya 7 hari yang tak pernah lewat. Dalam tulisannya, ia tidak menyebut nama kampung, tidak menjelaskan lokasi pasti, hanya perasaan, suasana, dan suara-suara kecil yang membawanya kembali dari tempat yang mustahil. Ibunya selalu membacakan tulisan itu sebelum tidur. Ia tahu anaknya memang telah kembali, tapi tak sepenuhnya. Ada bagian dari Rian yang tetap tertinggal di sana, di dunia sunyi itu. Dan suatu malam, Rian mendengar suara dari luar jendela. 3 ketukan, pelan, dalam. 3 ketukan itu menggema pelan di malam sunyi. Tidak keras, namun cukup untuk membuat Rian membuka matanya. Ia menoleh ke arah jendela kamarnya. Tirai tipis bergoyang perlahan tertiup angin. Lampu meja redup, berkelap kecil seperti nyaris padam. Hatinya berdebar, bukan karena ketakutan, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Rindu, penasaran,
dan ketidakyakinan yang bertumpuk, ia berdiri, membuka jendela, menatap keluar. Tidak ada siapapun, hanya halaman belakang rumah yang basah oleh embun malam. Pohon mangga tua berdiri diam di sudut halaman. Tapi ketukan itu terasa nyata. Ia kembali ke tempat tidur, duduk, menghela napas dalam-dalam. "Aku tidak bisa terus begini," gumamnya. Hari-hari yang ia jalani sejak kembali terasa seperti berjalan di atas dua dunia. Dunia nyata yang keras dan bergerak cepat, dan dunia yang ia kenal selama 7 hari di kampung Tegal, Lewi, yang sunyi, tenang, dan seolah tidak terikat waktu. Beberapa malam kemudian, ia pergi ke warung kopi langganan yang masih berdiri di sudut kampung. Beberapa pemuda yang baru mengenalnya mengajaknya bicara. Tapi satu orang tua di pojok ruangan menatapnya lama. Namanya Pak Darno, mantan guru SD yang sudah pensiun. Rambutnya putih seluruhnya, tapi matanya tajam. "Kamu Rian, ya?" tanya Pak Darno tiba-tiba. Rian menoleh. "Iya, Pak." Pak Darno mengangguk pelan. "Aku tahu kamu. Waktu kamu hilang, aku ikut bantu cari ke hutan. Tapi kamu nggak tahu kan, waktu itu aku pernah ke Tegal Lewi juga. Bertahun-tahun lalu." Rian menatapnya. "Bapak tahu kampung itu? Aku pernah nyasar ke sana waktu muda. Sama seperti kamu. Aku juga cuma merasa seminggu di sana. Tapi begitu pulang, dunia sudah berubah." Pak Darno menghela napas. "Bedanya, aku tidak pernah kembali ke sana. Dan entah kenapa, aku selalu menyesal." Rian tercekat. "Kenapa menyesal, Pak?" "Karena aku tinggalkan sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa diambil kembali. Bukan barang, bukan harta, tapi rasa damai. Di dunia ini, kita dikejar waktu, Rian. Tapi di sana, waktu menunggu kita. Itu yang membuatnya berbahaya." Rian mengangguk. Kata-kata itu menancap dalam. Beberapa hari kemudian, ia mengemasi barang-barangnya. Bukan untuk pergi, tapi untuk meninggalkan semua yang ia anggap tak perlu. Pakaian mewah, gadget, bahkan media sosial ia hapus. Ia mulai menanam di kebun belakang rumah ibunya, membuat jalan setapak kecil ke sungai. Setiap pagi, ia berjalan tanpa tujuan, hanya mendengarkan suara alam. Hingga suatu pagi, ia duduk di pinggir sungai kecil. Tiba-tiba, kabut turun pelan. Tipis, tapi cukup menyelimuti pandangannya. Ia terdiam, tak takut, tak juga berharap, hanya menerima. Dan dari balik kabut itu, terdengar suara seseorang memanggil pelan, hampir berbisik, "Rian." Ia menoleh dan melihat sosok seorang lelaki tua, mirip kepala dusun yang dulu menyambutnya di kampung Tegal Lewi. "Sudah waktunya kembali?" tanya sosok itu tenang. Rian diam lama, lalu tersenyum. "Tidak, aku sudah kembali, tapi aku tak ingin melupakan." Sosok itu mengangguk. Kabut menghilang sepelan datangnya. Suasana kembali hening. Tapi kali ini tidak menyisakan kegelisahan. Hari berganti minggu. Rian mulai dikenal sebagai orang yang hilang 7 tahun. Anak-anak muda datang padanya untuk mendengar ceritanya. Tapi ia tidak pernah menjual kisah itu untuk sensasi. Ia hanya membagikan satu pesan. Kadang, dunia yang kita tinggali bukanlah satu-satunya rumah, tapi bukan berarti kita harus lari. Justru karena dunia ini tidak sempurna, kita belajar untuk tinggal dan memberi makna. Ibunya, yang kini sudah jauh menua, selalu menunggu Rian pulang setiap sore setelah berkebun. Mereka akan duduk di beranda, menatap langit senja, dan diam bersama. Tak banyak bicara, tapi penuh pemahaman. Dan di suatu malam yang cerah,
Rian duduk sendiri di bawah pohon mangga. Ia menulis kalimat terakhir di jurnalnya. Tak ada perjanjian, tak ada ikatan, tak ada korban. Hanya aku yang sempat tersesat lalu kembali. Tapi sebagian dari diriku tetap tinggal di sana menjaga kedamaian yang tak bisa dibawa pulang. Kemudian ia menutup buku itu. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali, ia tertidur tanpa mimpi.